Welcome to Kelas Cinta Live dengan topik mempersiapkan diri sepenuhnya untuk mendapatkan cinta selamanya. Live YouTube hari ini disponsori sama Nutrimax, Car and Care, dan Makeover. Kenapa sih banyak cewek begitu insecure sama wajah? Karena tuntutan yang begitu tinggi terhadap kecantikan. Tapi ya memang law of attraction berawal dari mata, baru turun ke hati. Stop bandingkan dirimu dengan orang lain. Ayo fokus memperbaiki diri. Nutrimax Vibrant Skin. Unlock the key to your youthful skin. Cowok juga wajib merawat diri. Aku konsumsi Vibrant Skin juga loh. Come on ladies, show me the very best of you. Saya mau share sedikit soal mempersiapkan diri sepenuhnya untuk dapetin cinta selamanya. Jadi apa aja sih yang mesti kita persiapkan? Yang pertama perlu kamu siapkan adalah self upgrade dulu. Banyak orang yang nggak mau self upgrade. Banyak orang yang merasa kalau yang namanya cinta itu, gebetan saya akan menerima saya apa adanya kok. Dia akan tetap tertarik pada saya karena saya menunjukkan diri saya apa adanya. Masalahnya adalah kita ini makhluk visual gitu kan ya. Yang pertama kali dilihat orang ketika kita bertemu adalah muka. Kalau kamu apa adanya ya tergantung nih, apa adanya kamu tuh udah keren belum? Apa adanya kamu itu menonjol nggak? Nah kalau nggak, apa yang mesti kamu kerjain? Self upgrade dari fashion, penampilan, dan kesehatan. Cari baju yang terbaik buat kamu, sepatu yang terbaik buat kamu. Do the best yang bisa kamu kerjain ke wajah kamu. Banyak yang bisa dikerjain. Ganti rambut kah? Pakai softline kah? Kasih aksesoris kah? Ngerti ya? Ganteng itu takdir gitu ya. Ganteng, cantik itu takdir. Tapi tampil keren itu hasil usaha. Kelihatan keren itu butuh usaha. Pernah lihat gak kemarin ada video yang lumayan sempat heboh yang di TikTok? Tampangnya mas-mas gitu, tapi terus dia berubah pakai masker jadi kayak boyband Korea. Tahu kan ya? Nah itu tuh, keren itu perlu usaha. Memang si cowok ini kelihatannya biasa-biasa aja, tapi begitu dia pakai baju bagus, pakai blazer, pakai kaos yang keren, nilainya langsung bertambah. Apakah wanita mau sama dia? Ya pasti banyak yang mau jadinya, gitu ya. Rambutnya yang tadinya berantakan terus disisir jadi rapi, nah itu aja udah poin plus. Tuh ya, fashion, looks, kemudian kesehatan. Nah, seringkali kita menggampangkan soal isu kesehatan. Kita begadang, kita nggak olahraga, yaitu saya sih nggak olahraga, begadang, nggak jaga makan, terus tiba-tiba badannya membesar, diabetes, kolesterol. Harusnya ketika kamu mau self upgrade dan bagian dari self love, kamu harus memperhatikan kesehatan kamu juga. Kapan terakhir kali olahraga? Makanan yang masuk ke tubuh kamu oke nggak? Kamu perlu vitamin nggak? Di seminar terakhir kita sempat ada satu dokter yang bilang ternyata sinar matahari itu penting banget buat kita gitu ya. Jadi kalau ada waktu ya berjemur karena itu bisa ngebantu kita dari yang mellow jadi nggak mellow gitu ya. Jadi terus olahraga juga bikin tubuh kita aktif. Jadi paling tidak jalan kah atau lari kah itu yang paling gampang dikerjain. Jadi itu harus dikerjain. Itu yang bikin tubuh kamu lebih sehat. Begitu tubuh kamu sehat, otak kamu jalan. Otak kamu jalan, kamu tahu kamu mesti ngapain gitu ya. Itu yang pertama, self upgrade. Yang kedua adalah skill kamu mesti tambahin. Kamu mesti asah terus skill kamu. Kalau kamu cuma mau apa adanya, cuma mau tiduran di rumah ya silakan. Mau tiduran di kos ya silakan. Tapi kamu mesti punya skill. Kamu mesti tambah skill kamu yang sekarang. Caranya gimana? Caranya dengan punya hobi, dengan belajar hal-hal baru, dengan tambahin knowledge baru di otak kamu. Nambahin knowledge baru tuh susah nggak sih? Ya enggak. Banyak baca, banyak belajar, banyak nanya. Di beberapa bulan belakangan ini, setelah 3 bulan, cryptocurrency misalnya naik daun di Indonesia. Kalau kamu penasaran itu apa, cari tahu di Google, cari tahu di YouTube, belajar. Paling enggak kamu tahu itu apa. Nah itu tuh nambah skill. Beberapa bulan ke belakang kemudian ada soal main saham. Gimana sih cara main saham? Kamu tahu nggak caranya? Belajar itu tuh, cari tahu soal itu akan nambah di otak kamu. Terus saya suka menyarankan yaitu baca koran kah, biografi kah, novel kah. Kenapa baca itu penting buat saya? Karena baca itu membantu kamu melihat sudut pandang orang lain. Karena kan tulisan itu dibuat oleh orang lain. Jadi kamu masuk ke dunia dia untuk melihat point of view. Point of view yang berbeda dari orang yang berbeda itu akan membantu kamu mendapatkan pengalaman baru. Dan itu juga poin penting untuk dapetin empati. Karena ketika kamu bisa lihat point of view orang lain, kamu akan lebih berempati dan that's good gitu ya. Dan yang terakhir, soal persiapan diri, yang pertama kan self upgrade, asah skill. Yang ketiga adalah setelah dapetin kedua hal tadi, setelah kerjain yang dua tadi itu ya,
self upgrade dan asah skill, kamu akan jadi pede. Kamu akan confidence. Kenapa kamu bisa pede sih? Karena kamu udah abis-abisan buat diri kamu sendiri. Karena kamu tahu kamu udah kasih yang terbaik buat diri kamu, maka kamu tahu kalau kamu itu mahal. Jadinya itu akan ningkatin PD-nya kamu. Dari PD itu nanti kamu akan semakin oke. Kamu akan terus ngasah skill, kamu akan terus self upgrade sampai di ujung-ujungnya nanti kamu akan kayak, hey, gue oke nih sendirian. Gue sebenarnya nggak perlu dapetin pasangan. Banyak orang berangkat dengan konsep saya butuh pasangan karena saya memang butuh pasangan gitu ya. Saya butuh pasangan karena saya perlu dilengkapi gitu ya. Tapi ketika kamu sudah lengkap, ketika kamu skillnya oke, finansial kamu oke, otak kamu oke, you will find that kamu akan menemukan kalau sebenarnya pasangan itu bukan untuk melengkapi, tapi untuk menambah aja, menambah happiness, membagi happiness kamu, membagi confidence kamu, membagi knowledge kamu, teman berdiskusi, bukannya dapetin pacar untuk mengisi hari-hari kosongnya kamu. Alasan kenapa banyak orang putus, kenapa bucin, karena dia perlu gebetan untuk ngisi harinya dia gitu, karena dia nggak tahu gue mesti ngapain ya gitu ya. Ketika kamu punya konsep, saya mesti punya pasangan untuk melengkapi hidup saya, itu adalah resep mutakhir untuk putus, untuk berantem, untuk posesif, untuk cemburuan, untuk insecure. Dan bayangin kalau itu terus berlanjut ke pernikahan. Oke, tadi itu kan soal mempersiapkan diri sepenuhnya ya. Nah, kita akan move ke cara mencari cintanya. Coach, saya sudah self upgrade, saya sudah tambah ilmu, saya sudah tampil keren, saya pede banget. Jadi saya harus gimana ya cari cintanya nih? Yang pertama adalah bergaul. Bergaul ini berarti berteman dengan banyak orang. Berteman dengan banyak orang ini bukan berarti kenalan doang ya. Karena kalau kenalan doang tapi nggak bergaul, jadinya ya nggak jadian. Jadi kamu mesti bergaul, kamu mesti nongkrong sama teman-teman kamu. Kamu mesti punya lingkaran sosial yang baru. Cara dapetin lingkaran sosial yang baru gimana ya? Hobi baru. Hobi baru berarti ada komunitas baru. Join komunitas itu. Itu cara paling gampang untuk dapetin teman baru. Bergaul itu bikin kamu kenal banyak orang. Jadi akrab, jadi seru, jadi asik. Bergaul itu bikin kamu tambah pinter. Kalau bergaulnya bener ya, bukan bergaul ikutan judi ayam gitu ya, atau bergaul tapi di kamar aja gitu ya, itu bergaul sama monitor. Jangan, tapi bergaul yang keluar. Yang kedua adalah perbanyak gebetan atau multi gebetan. Kenapa Kelas Cinta sangat sering menyarankan untuk dapat multi gebetan sih? Karena kita perlu kenalan namanya koleksi, seleksi, resepsi gitu kan ya. Koleksi dulu. Kenapa perlu koleksi? Kamu perlu memperbanyak calon gebetan kamu. Kamu perlu memperbanyak pasar kamu. Jadi perlu banyak yang bisa dipilih. Yang sering terjadi adalah bahayanya kalau fokus ke satu adalah semuanya kamu fokusin ke dia. Kalau dia tolak, kamu mati. Kamu bucin gitu. Nangis-nangis, curhat ke saya atau post-post stories yang quotes-quotes puisi gitu. My heart is broken, I cannot sleep jam 3 pagi. Atau kamu dengerin lagunya Pamungkas yang sampai ke tulang-tulangnya. Kamu sakitnya gitu kan. Atau mencintainya. Nah, dengan kamu koleksi, misalnya kamu sekarang punya 4 gebetan. Di hari Sabtu kamu ngajak jalan, kamu lempar pertanyaan ke 4 gebetan kamu di hari Kamis. Sabtu ini temenin aku belanja yuk. Dari 4 yang oke, cuma 1. Ya udah, kamu bisa pergi. Tapi kalau kamu cuma punya 1 gebetan, kalau 1 ini nolak, apa yang terjadi dengan kamu? Kamu akan sibuk memikirkan kan kenapa kamu tolak. Atau kalau kamu punya 4 gebetan, kamu lagi bosan di rumah terus kamu WhatsApp 4-empatnya. Hai, lagi ngapain? Main games yuk? Atau cerita yuk. Dari 4 yang respon 2, kamu jadi bakal sibuk chat sama yang 2 kan? Yang 2 yang gak balas kamu apain? Kamu nggak ingat kalau kamu cuma punya 1 gebetan, kamu WhatsApp dia, hai lagi apa? Dia balasnya lusa. Kamu ngapain dari hari ini sampai lusa gitu ya? Kamu tanya, hai udah buka puasa belum? Dia balasnya pas lebaran gitu. Aku lagi lebaran ya teman-teman. Lama kan, itu masih 2 minggu lagi. Kamu ngapain 2 minggu ini? 2 minggu ini ya kamu akan sibuk memikirkan kan, kenapa dia nggak balas selama 2 minggu gitu kan. Oke, nangkap ya? Dari koleksi itu kamu seleksi yang mana yang oke. Karena gini, prinsipnya adalah karena kamu udah oke nih, kamu juga harusnya mau sama yang oke juga. Jadi bukan yang apa adanya. Jadi yang mana kamu pilih yang paling oke. Yang kamu lihat bisa berkembang lebih jauh. Yang kamu lihat juga dewasa, juga suka self upgrade, juga mencintai dirinya sendiri, juga investasi ke kamu. Dapetin cinta itu hasil seleksi, bukan hasil yang mana aja deh yang mau sama aku gitu. Bukan itu. Saya banyak banget dapat curhatan di DM ataupun di konsultasi lewat telepon. Dulu jadian sih coach karena ya udah dia kayaknya suka sama saya. Jadi ya udah saya coba dan saya jadi suka gitu ya. Banyak yang kayak gitu ya. Saya udah lama jomblo, tiba-tiba dia deketin saya dan bilangnya serius. Jadi saya jadi ya udahlah, daripada saya jomblo kelamaan saya jadi mau sama dia. Memang dari awal dia suka marah-marah sih, tapi ya saya pikir nanti akan berubah. Banyak banget yang kayak gitu tuh, yang nggak melakukan seleksi dengan benar, tapi menerima siapa aja yang masuk. Yang penting gue udah punya pacar gitu, yang penting gue bisa stories gandengan.
Gitu ya. Yang penting gue bisa post puisi buat pacar gue, yang penting status di Facebook gue in relationship, yang penting saya bisa ledekin teman-teman saya yang jomblo, yang penting saya bisa nikah. Itu salah kan? Itu nggak oke banget. Gimana bisa dapet yang oke kalau kamu sendiri kurang oke? Kamu sendiri kayak kalau kayak gelas itu gelas kosong gitu, kamu pengen diisi sama pacar kamu. Tapi pacar kamu kan nggak kamu seleksi kan? Pacar kamu juga gelas kosong. Jadi apa yang terjadi antara dua gelas kosong yang sama-sama minta diisi? Ayo. Ya tuang-tuangan air kan. Jadi yang hari ini yang satu senang, yang satu sedih. Yang hari ini yang satu senang, yang satu sedih, yang lain senang. Berantem, saling insecure, saling cemburu. Itu yang kamu mau. Ya nggak apa-apa coach, yang penting aku jadian. Ya silahkan gitu ya. Tapi yang step yang terakhir adalah memang dari hasil koleksi kamu pilih yang terbaik. That's it. Kalau belum ketemu, cari lagi. Cari lagi. Video ini merupakan potongan dari materi berdurasi kurang lebih 1 jam yang ada di Kacestar. Kalau video sependek ini aja bisa memberikan banyak manfaat buat kamu, bayangkan jika kamu nonton video lengkapnya. Apa sih Kacestar? Kacestar merupakan program edukasi online dari Kelas Cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan juga event. Topiknya lengkap, mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah. Langsung aja klik kelascinta.com/daftar. Sampai jumpa di Kacestar.